Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel gua Rama Karomah. Kali ini gua akan membicarakan hal yang berbeda, tentu yang lagi ramai saat ini dan yang lagi panas saat ini, yaitu tentang Tapera, tabungan perumahan rakyat, yang dimana negara memberikan solusi terhadap rakyat Indonesia yang ingin memiliki rumah dengan keputusasaan bahwa harga properti sangatlah melejit dan inflasi atau kenaikannya sungguh sangat melejit setiap tahunnya. Apakah ini benar-benar solusi atau memberatkan rakyat? Yuk kita bahas. Tapera ini adalah tabungan perumahan rakyat yang diusung dan diidekan oleh DPR dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024, yaitu tabungan perumahan rakyat yang diberikan oleh negara atau difasilitasi oleh negara dengan beberapa mekanisme dan kriteria sebagai berikut. Apa sih kriteria yang masuk ke dalam Tapera tersebut? Yaitu yang pertama, PNS, pejabat negara, anggota Polri, TNI, pekerja swasta, bahkan freelancer atau pekerja mandiri. Ini masuk juga dengan umur minimal 20 tahun, dengan upah minimum atau UMR dan UMK. Nah, dari persyaratan tersebut bisa masuk. Dan dari pemerintah mewajibkan dan memberi sanksi ketika para pemberi kerja atau perusahaan tidak membayarkan iuran ini setiap bulannya. Isunya atau dari pemerintah dan DPR akan melaksanakan undang-undang ini ketika ditetapkan dimulai tahun 2027 untuk ditagihkan iurannya dan dibayarkan oleh pihak pemberi kerja. Nah, Tapera ini teman-teman membebankan persentase sebanyak 3% kepada pemberi kerja dan karyawan. Nah, dari persentase tersebut, apakah ini benar-benar memberikan pencerahan dan solusi untuk rakyat, atau ini memberatkan untuk rakyat, teman-teman? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Tapera ini isunya dibebankan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki upah minimum regional atau UMR dan UMK. Dan ketika masyarakat ini sudah memiliki rumah, tetap dibebankan dan harus membayar iuran tersebut. Dan pihak manakah yang diberatkan tentang hal ini? Tentu pemberi kerja maupun karyawan itu sendiri. Nah, kita bahas dulu nih dari persentase tersebut, mekanisme seperti apa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa 3% ini dibebankan oleh perusahaan dan karyawan. 0,5% yang dibebankan oleh perusahaan, 2,5%-nya dibebankan oleh karyawan. Nah, kita langsung ke contohnya. UMK Kota Bandung 4.500.000 misalkan. Nah, 0,5%-nya itu sekitar 22.500 dan 2,5%-nya sekitar 111.500 kalau tidak salah. Nah, ketika itu digabung itu sekitar 120 ribuan per bulan. Nah, coba kita ambil contoh ketika 10 bulan itu sekitar 1 juta sekian. Nah, sekitar 10 tahun itu 11 jutaan. 20 tahun kemudian itu sekitar 20 jutaan. Bagaimana harga properti 20 tahun kemudian dari sekarang? Apakah memang cukup dananya terkumpul sekitar 20 jutaan itu untuk membeli rumah atau tidak? Nah, tentu ini memang harus diperhatikan juga. Dan ketika memang tidak membeli rumah, apakah karyawan tersebut bisa merefund dana tersebut? Apakah betul dengan mudah bisa merefund dana tersebut atau bertele-tele, birokrasi yang terbelit-belit? Nah, ini memang harus diedukasi masyarakat dan harus ditelaah kembali undang-undangnya tentang mekanisme tersebut. Nah, tentu kita juga mengetahui bahwa Tapera ini seperti memiliki kesamaan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Tentu kita ketahui bahwa ada persentase JHT atau jaminan hari tua sebanyak 30% itu ada diperuntukkan untuk membeli rumah atau membeli hal yang lain-lain. Nah, pertanyaannya, ini apa bedanya ketika memang ini adalah ide dan gagasan untuk memberikan fasilitas dari negara untuk rakyat dalam memiliki rumah? Kenapa
tidak mengoptimalisasikan saja di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di persentase JHT ini. Kenapa harus membuat lagi tapera? Ini kan jadi membingungkan. Jadi pihak perusahaan ini bingung kenapa harus membayar double. Kenapa tidak menggunakan yang BPJS Ketenagakerjaan? Kesannya kalau muncul produk hukum yang baru atau kebijakan yang baru terkait iuran, bahkan ini bukan iuran jaminan sosial. Nah, itulah teman-teman masyarakat atau rakyat Indonesia geram dan bingung. Ini DPR bercandakah dalam membuat undang-undang atau bagaimana? Padahal kita semua tidak sepenuhnya menghujat dan membenci pemerintah dan DPR kita. Kita menghargai gagasan dan idenya untuk memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia terkait cita-cita untuk membeli rumah. Tapi ya jangan bercanda begitu dong. Coba ketika ingin diproduksi atau di-spill kepada masyarakat, coba tunjukkan mekanisme yang memang konkret dan jelas dan dibutuhkan orang-orang. Jadi kritiknya itu adalah dari pemberi kerja pun juga bermasalah dan dari karyawan juga bermasalah. Dari pemberi kerja, ini apa bedanya dengan BPJS Ketenagakerjaan? Nah, dari yang karyawan, apakah memang worth it terkumpul sampai 20 tahun aja dengan upah minimum 4,5 juta, itu hanya 20 jutaan teman-teman. Nah, sedangkan 20 tahun kemudian berapa harga properti di kota Bandung atau di Jakarta dan di kota-kota besar Indonesia? Tentu pasti inflasinya sangat melejit. Apakah benar-benar worth it pemerintah menghadirkan ini? Dan yang paling saya membingungkan lagi, ketika negara hadir memberikan fasilitas kepada rakyat untuk memberikan kemudahan dalam memiliki rumah, ya jangan membebankan kepada rakyat, jangan membebankan kepada pengusaha dengan menagihkan iuran. Sudah banyak iuran-iuran yang ditagihkan kepada karyawan, BPJS Kesehatan, pajak penghasilan, lalu ada BPJS Ketenagakerjaan, lalu tapera. Dan bahkan kalau misalkan ada kondisi karyawan yang kasbon atau karyawan yang memiliki cicilan dan lain sebagainya, walaupun 3% ini disesuaikan misalkan dengan upah minimum, tentu itu sangat berat. Nah, ini adalah kritik dari saya pribadi kepada pemerintah dan DPR. Mohon agar menelaah kembali dan memberikan mekanisme yang benar-benar tepat pada sasaran. Contohnya, coba dialokasikan yang benar-benar membutuhkan dengan melakukan research and development terkait undang-undang ini. Jadi jangan semua disamaratakan dan ditagihkan. Kalau bisa, ini tepat sasaran kepada masyarakat menengah ke bawah khususnya dalam memiliki rumah. Nah, itu perlu kalau menurut saya. Ketika ditagihkan iuran atau dibebankan iuran, ini dalam mindset masyarakat itu sangat negatif. Kenapa negatif? Sudah banyak yang ditagihkan iuran-iuran negara kepada rakyat. Nah, inilah kritik pribadi yang saya hadirkan untuk pemerintah dan DPR agar memperhatikan betul undang-undang ini agar tepat sasaran. Kesannya seperti kerja setoran dalam masa reses ini atau dalam masa periode yang bakal berakhir ini, kayak ingin membuat undang-undang atau produk yang memang terburu-buru gitu loh, dan ingin di-spill, kesannya ingin diterapkan tahun ini. Jangan dulu. Ini adalah produk hukum yang ketika diketok palu, ini akan berdampak ke semua lini, bahkan ke psikologi masyarakat Indonesia. Nah, mohon untuk pemerintah Indonesia dan DPR RI agar mengkaji lagi undang-undang ini agar tepat sasaran ya teman-teman. Nah, terkait kritik tersebut ini bisa memberikan pencerahan juga. Dari persentase 3% ini bukan masalah yang sepele, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan kembali apakah worth it atau tidak. Bahwa memiliki rumah memang ini adalah cita-cita dari semua rakyat Indonesia, termasuk diri saya pribadi juga. Nah, untuk yang terakhir terkait solusi, kalau menurut saya ketika negara hadir memberikan solusi kepada rakyat ingin memiliki rumah, coba tidak boleh membebankan kepada rakyat. Coba dari pemerintah menginstruksikan kepada Menteri Keuangan bagaimana caranya mengalokasikan
untuk membuat konsep agar negara hadir memberikan rumah gratis kepada masyarakat Indonesia. Dengan cara apa ya? Dengan cara itu tadi, coba diatur lagi APBN serta APBD-nya ini untuk menghadirkan alokasi-alokasi dalam membuat rumah-rumah gratis untuk rakyat. Nah, itu solusi yang betul-betul untuk rakyat. Masyarakat ini sudah geram dibebankan iuran, dibebankan persentase terhadap dirinya pribadi dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Nah, inilah yang dinamakan ketika negara itu hadir untuk rakyat, untuk memberikan kesejahteraan yang menyeluruh tanpa sekat, tanpa ada yang tersisa sekalipun, merata semuanya dari kebijakan tersebut. Semoga dengan keawaman saya ini sedikit membantu dari aspirasi-aspirasi masyarakat Indonesia atau teman-teman dalam mengkritik terkait tapera tersebut itu bagaimana. Nah, sekali lagi saya tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah Indonesia dan DPR RI, bahwa mengapresiasi betul inisiasi dari pemerintah untuk menghadirkan solusi bagi rakyat Indonesia. Cuma sekali lagi, tolong hadirkan Pancasila ini yang benar-benar hadir untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dari segi sosial dan dari segi finansial itu seperti apa, agar tingkat kemiskinan kita terus berkurang setiap tahunnya atau setiap 5 tahunnya, agar terlihat kesejahteraan masyarakat Indonesia ini benar-benar meningkat setiap periode presiden berganti. Semoga bermanfaat dan semoga aspirasi dan opini saya ini bisa terdengar oleh pemerintah Indonesia dan DPR RI. Hidup rakyat Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. See ya.